Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Puspajelita dengan NIM C1C022132, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi dan hukum perpajakan. Pembahasan yang pertama mengenai definisi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, definisi pajak ialah iuran yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat yang bersifat memaksa yang telah diatur berdasarkan undang-undang, serta nanti hasil dari pembayaran iuran tersebut akan digunakan untuk pembiayaan keperluan negara. Lalu, pengertian hukum pajak. Hukum pajak merupakan sekumpulan dari peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan juga pemerintah selaku pemungut pajak. Dalam hal ini, pemerintah diwakilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur hal-hal mengenai perpajakan. Selanjutnya, apa alasan pemerintah memungut pajak? Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara, yang juga sekaligus bertujuan untuk membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat. Objek dan subjek pajak tertentu dapat menyumbang pajak lebih besar dari yang lain untuk menutupi kesenjangan sosial pada rakyat yang miskin. Hasil pemungutan pajak tersebut kemudian digunakan untuk menyediakan fasilitas pembangunan sarana prasarana nasional, seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keamanan, jalan, jembatan, listrik, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga, dalam hal ini, pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam perekonomian negara. Selain itu, pajak juga menjadi suatu alat untuk mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi. Contohnya, seperti pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap barang mewah seperti mobil. Hal ini dilakukan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Selanjutnya, masuk ke dalam dasar-dasar hukum pajak. Dasar-dasarnya yang pertama yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Yang kedua, Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi penegasan atas kewajiban dalam membayar pajak. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak tahun 1986 dan merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak. Yang keempat, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang kelima, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Yang keenam, Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Yang ketujuh, Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Selanjutnya masuk ke unsur-unsur pajak. Yang pertama yaitu subjek pajak. Ialah orang, badan, atau kesatuan lainnya yang telah memenuhi syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat 1, 2, 3, dan 4 tentang pajak penghasilan, subjek pajak dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri ada tiga. Yang pertama yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, atau mereka yang dalam 1 tahun pajak berniat untuk tinggal di Indonesia. Yang kedua yaitu badan yang memiliki kedudukan dan didirikan di Indonesia. Yang ketiga, warisan yang belum dibagikan juga termasuk ke dalam subjek pajak dalam negeri karena merupakan pengganti dari pewaris secara kesatuan. Selanjutnya ada subjek pajak luar negeri, yaitu orang pribadi atau badan
yang memiliki kedudukan di Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan. Namun memiliki kegiatan usaha atau mengelola usaha yang ada di Indonesia. Yang kedua, yaitu wajib pajak, ialah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif dalam hal perpajakan. Wajib pajak juga dapat menjadi subjek pajak yang menerima atau memperoleh pajak. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak yang bisa didaftarkan melalui KPP atau kantor pelayanan pajak, serta setiap tahunnya harus mengisi SPT atau surat pemberitahuan tahunan yang akan dilaporkan kepada KPP. Yang ketiga, objek pajak ialah semua penghasilan yang benar-benar diterima atau diperoleh, baik itu dari kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha. Contohnya, laba usaha setelah dikurangi dengan biaya-biaya, gaji, honorarium, hasil sewa, bonus, komisi, dan bunga. Yang keempat, tarif pajak merupakan besarnya pajak yang ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan faktor keadilan. Tarif pajak dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, tarif pajak proporsional atau sepadan, yang kedua, tarif pajak degresif atau menurun, yang ketiga, tarif pajak progresif atau meningkat, yang keempat, tarif pajak konstan atau tetap. Selanjutnya, masuk ke ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak itu bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Yang kedua, merupakan kontribusi wajib warga negara. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Yang keempat, telah diatur berdasarkan undang-undang. Adapun manfaat dari pemungutan uang pajak, yang pertama yaitu membiayai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating atau memberikan keuntungan seperti proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran umum seperti pembangunan fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat. Yang ketiga, membiayai pengeluaran produktif seperti penyaluran bantuan bagi nelayan dan petani. Yang keempat, membiayai pengeluaran tidak produktif seperti mendanai pembelian senjata perang untuk tentara. Selanjutnya, teori pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi, yaitu pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Yang kedua, teori kepentingan, ibarat dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Untuk melakukan itu semua, tentu diperlukan biaya yang cukup banyak. Dalam hal ini, biaya dibebankan kepada masyarakat. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat itu sama dengan masyarakat yang membayar pajak. Yang ketiga, teori daya pikul. Pajak yang dibayarkan masyarakat harus sesuai daya pikul masing-masing atau diukur sesuai dengan pengeluaran dan penghasilannya itu sendiri, baik perorangan atau sebuah badan usaha. Namun, jika individu tersebut masih memiliki penghasilan di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, maka belum memiliki daya pikul. Yang keempat, teori bakti. Jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat, rakyat sudah memahami bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban dan tanda bakti kepada negara. Hal tersebut dilakukan agar sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Masyarakat sudah mulai sadar bahwa iuran yang dilakukan setiap tahun tersebut telah dikelola oleh pemerintah secara baik dan diperlakukan untuk banyak hal, misalnya untuk membangun infrastruktur. Yang kelima, teori daya beli. Masyarakat yang banyak dengan kebutuhan yang berbeda-beda tentu membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Pada transaksi jual-beli, jenis pajak yang dikenakan adalah pajak PPN dan PPNBM. Jadi, semakin mewah atau semakin mahal barang yang dimiliki masyarakat, maka nominal pajaknya pun juga semakin besar. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas domisili. Istilah domisili dalam hal ini merupakan tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau badan usaha atas penghasilan yang telah diterima wajib pajak tersebut. Jadi, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua, asas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang kedua, asas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
Yang kedua, asas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Jadi, suatu negara dapat mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari negara tersebut. Yang terakhir, asas kebangsaan, yaitu landasannya adalah status kewarganegaraan dari badan usaha atau orang yang mendapatkan penghasilan. Hampir sama dengan asas domisili karena negara dapat memberikan pajak dengan status wajib pajak kewarganegaraan. Baiklah, kesimpulan dari materi ini, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Membayar pajak kepada pemerintah itu wajib bagi warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Pembayaran pajak memiliki fungsi penting baik dalam hal anggaran dan juga aturan, yaitu sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, serta sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai definisi dan hukum pajak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.